Pemirsa, Antam mengamankan pinjaman sindikasi senilai 500 juta dolar Amerika atau sekitar 8,2 triliun rupiah melalui skema term loan dan revolving credit dengan tenor 60 bulan. Dana ini akan digunakan untuk mendukung ekspansi proyek hilirisasi nikel dan memperkuat struktur pendanaan perusahaan melalui kolaborasi dengan bank internasional. PT Aneka Tambang Tbk Emiten berkode saham ANTM berhasil memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi sebesar 500 juta dolar Amerika atau setara 8,2 triliun rupiah. UOB ditunjuk sebagai koordinator utama, sementara bank seperti DBS, MUFG, Sumitomo Mitsui, dan SMBC Indonesia ikut sebagai arrangers and underwriters. Fasilitas pinjaman terdiri dari dua jenis, fasilitas kredit berjangka senilai 250 juta dolar Amerika dan fasilitas kredit bergilir 250 juta dolar Amerika. Keduanya memiliki tenor 60 bulan mulai 1 Agustus 2025. Dana ini dirancang untuk mendukung kebutuhan modal Antam secara umum termasuk belanja modal, modal kerja hingga proses akuisisi. Pinjaman sindikasi ini diposisikan sebagai modal strategis untuk mempercepat proyek hilirisasi nikel dan baterai listrik, mendukung ekspansi Antam ke arah industri energi hijau dan manufaktur bahan baku tingkat lanjut. Strategi ini sejalan dengan transformasi Antam menjadi perusahaan berbasis tambang terintegrasi dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Melalui kolaborasi dengan bank multinasional ternama dan struktur pinjaman yang beragam, Antam meningkatkan kredibilitas internasionalnya sekaligus menjangkau base pendanaan lebih luas. Langkah ini juga mencerminkan manajemen risiko yang prudent dalam menciptakan sumber modal fleksibel dengan biaya yang lebih efisien. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, PT Central Omega Resources Tbk atau DKFT mencatatkan kinerja impresif sepanjang semester pertama 2025. Volume produksi dan penjualan biji nikel yang melonjak tajam yang ikut mendongkrak pendapatan dan laba bersih perusahaan. PT Central Omega Resources Tbk atau DKFT membukukan penjualan sebesar 950,7 miliar rupiah atau tumbuh 115% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba bersih juga melonjak menjadi 310,3 miliar rupiah, naik 38% secara tahunan. EBITDA perusahaan tercatat 481,4 miliar rupiah, tumbuh signifikan lebih dari 218%. Kinerja keuangan yang solid ditopang oleh operasional yang pulih penuh sejak kuartal kedua 2024. Volume produksi biji nikel meningkat 140% menjadi 1,7 juta metrik ton, sementara volume penjualan tembus 1,8 juta ton atau naik 158%. Operasi tambang baru berjalan optimal setelah DKFT memperoleh izin RKAB pertengahan tahun lalu. Manajemen menyebut tren positif ini mencerminkan efektivitas strategi pertumbuhan dan efisiensi perusahaan. Adapun DKFT juga mengantisipasi potensi tantangan global termasuk ketidakpastian kebijakan tarif dari Amerika Serikat. Namun fokus pada eksplorasi cadangan dan pengelolaan tambang berkelanjutan menjadi prioritas jangka panjang perusahaan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam rangka merayakan ulang tahun keempat aplikasi SIMINVEST. PT Sinarmas Sekuritas resmi meluncurkan ajang kompetisi investasi bertajuk Simversary Investors League 2025. Direktur Utama PT Sinarmas Sekuritas berharap ajang ini dapat mendorong peningkatan partisipasi investor retail dalam perdagangan bursa. PT Sinarmas Sekuritas kembali menggelar ajang kompetisi investasi bertajuk Simversary Investor League 2025. Peluncuran program yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia ini diharapkan mampu menggait partisipasi banyak investor di tanah air. Direktur Utama PT Sinarmas Sekuritas Rudi Utomo mengungkapkan bahwa ajang kompetisi investasi aset di pasar modal ini merupakan bentuk apresiasi bagi nasabah sekaligus upaya memperluas minat masyarakat terhadap dunia investasi. Total hadiahnya pun mencapai 1,8 miliar rupiah dengan hadiah utama 1 unit apartemen. Kompetisi ini dibagi ke dalam 3 kategori berdasarkan nilai aset awal peserta yaitu Explorer 1 juta hingga 100 juta rupiah, Warrior 100 juta hingga 1 miliar rupiah, dan Master di atas 1 miliar rupiah. Dengan beragam kategori tersebut, PT Sinarmas Sekuritas yakin akan mampu mendorong minat berinvestasi di masa depan. Acara Investor League 2025 ini adalah program rutin yang diselenggarakan oleh Sinarmas Sekuritas untuk meningkatkan partisipasi dari para investor retail dalam melakukan aktivitas perdagangan.
Diharapkan dengan adanya partisipasi investor retail ini, perdagangan di Bursa Efek Indonesia, khususnya pasar modal Indonesia menjadi lebih semarak. Simversari Investor League 2025 akan berlangsung mulai Agustus hingga Desember 2025. PT Sinarmas Sekuritas juga akan membagikan berbagai hadiah lainnya yang diberikan setiap bulan hingga akhir periode. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDEX Channel. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar indeks harga saham gabungan atau IHSG pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini. Pemirsa, 4 Agustus 2025, di mana IHSG terpantau koreksi tipis 0,33% atau melemah 24,8 poin ke posisi 7.512,9. Tadi pagi dibuka di 7.552,4, sempat menyentuh level tertinggi di 7.560 dan level terendahnya di 7.462,9. 330 saham menguat, 268 saham stagnan, 268 menurun, maksud kami, kemudian 200 saham mengalami stagnan. Dan pemirsa, kami juga hadirkan informasi dari saham-saham yang menjadi jajaran top gainers pada perdagangan sesi 1, yaitu berasal dari koin yang mengalami penguatan 25% ke 1.000 pemirsa, kemudian NCKL menguat 12,27% ke 915, CDIA menguat 9,82% ke 1.790, kemudian BKSL menguat 3,03% ke 170. Sementara itu top losers pemirsa datang dari saham cuan yang melemah 4,2% ke 1.460, kemudian saham aman mineral melemah 10,9% ke 7.550, PTRO melemah 3,58% ke 3.770, dan Toba melemah 1,61% ke 1.220. Dari pergerakan sektoral pemirsa, sektor kesehatan memimpin penguatan dengan kenaikan 1,61%, disusul teknologi dengan penguatan 1,2%. Sementara itu energi justru melemah 0,5% dan keuangan melemah 0,3%. Pemirsa, Kementerian Perindustrian mengungkapkan gelombang PHK yang masih terjadi di industri manufaktur merupakan dampak dari relaksasi impor. Tren PHK masih akan berlanjut hingga revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 diberlakukan. Kementerian Perindustrian mengungkapkan gelombang pemutusan hubungan kerja yang masih terjadi di industri manufaktur merupakan dampak dari relaksasi impor. Ancaman PHK di industri manufaktur diperkirakan masih akan terus terjadi hingga revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 diberlakukan. Menurut juru bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, meski revisi regulasi tengah disiapkan, tantangan yang dihadapi industri manufaktur belum akan reda dalam waktu dekat. Tren PHK masih akan terus berlanjut hingga peraturan baru benar-benar efektif diterapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transisi dari kebijakan lama ke kebijakan baru tidak serta-merta menyelesaikan persoalan. PHK yang terjadi saat ini itu disebabkan karena residu dari kebijakan relaksasi impor yang saat ini masih dirasakan dampaknya oleh industri padat karya. Residu ini kami perkirakan masih akan terus dirasakan dampaknya sampai revisi Permendak 8 itu diberlakukan, yakni sekitar 2 bulan dari sekarang. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, pada periode Agustus 2024 hingga Februari 2025, terjadi pengurangan 2 juta tenaga kerja. Hal tersebut disebabkan oleh banjirnya produk impor ke dalam negeri yang berpengaruh terhadap industri padat karya. Dari Jakarta, tim liputan, IDEX Channel.